Karena sebenarnya kalau kita mau jujur, kedua pihak tidak mau kehilangan muka sesungguhnya, baik Didu maupun Luhut Binsar Panjaitan. Tetapi di samping soal privat, tidak mau kehilangan muka atau losing face, hal yang paling substantif adalah bagaimana ruang demokrasi ini tetap terjaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini kita masuk di program Uber Ulas Berita. Apa yang akan kita uber bertepatan pada hari ini, M. Said Didu akan memenuhi panggilan dari kepolisian. Karena kasus yang sebelumnya pernah kita bahas, yaitu dugaan pencemaran nama baik atau penghinaan. Jadi di sini saya dapat surat panggilan yang memang beredar di jagat internet segala ya. Di situ dikatakan bahwa memanggil Dr. Insinyur Haji Muhammad Said Didu hadir menemui penyidik Kompol Silverstar dan seterusnya di kantor di Tipside Sisber ya, Bareskrim Polri lantai 15 dan seterusnya. Dipanggil, didengar dan diminta keterangan sebagai saksi, masih saksi ya, sehubungan dugaan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik dan atau menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat sebagaimana dimaksud pasal 45 ayat 3 jungto pasal 27 ayat 3 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan atau pasal 14 ayat 1, 2 dan atau pasal 15 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Nah, di sini yang dilaporkan oleh saudara Arif Patra Mijaya. Jadi rupanya kasus terus berlanjut ya. Dan Said Didu dikenakan setidaknya 2 undang-undang. Satu undang-undang ITE dan kemudian satu lagi adalah undang-undang tentang masalah pidana, yaitu undang-undang tahun 1946. Apa bunyi dari pasal-pasal yang akan dikenakan kepada Said Didu? Saya berusaha mencatatnya. Adalah pasal 45 ayat 3. Tadi undang-undang ITE ya, undang-undang 19 tahun 2016 ya. Yaitu bunyinya setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 3. Ini soal pencemaran dan penghinaan juga maksudnya. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Dan atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Jadi ini ancaman hukumannya 4 tahun. Tapi ternyata tidak hanya undang-undang ITE yang dikenakan, tapi juga undang-undang nomor 1 tahun 46 tentang peraturan hukum pidana. Yaitu pasal 14 ayat 1, barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat
dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun. Jadi tadi 4 tahun, ini 10 tahun. Kemudian pasal 14 ayat 2-nya, barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya 3 tahun. Kemudian pasal 15-nya, barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau sudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 2 tahun. Jadi ada yang 10 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 2 tahun ya. Jadi bervariasi yang akan dikenakan ke Said Didu, mulai dari 4 tahun, 10 tahun, 3 tahun, 2 tahun. Sobat RH sekalian, saya ingin mengulas ini dalam aspek hukum tata negara sesungguhnya ya. Saya pribadi sebenarnya mengatakan apakah ini penghinaan atau ini kritik. Wilayahnya wilayah yang sangat tipis, wilayah yang sangat abu-abu ya. Karena kalau kita baca misalnya surat klarifikasi yang pernah disampaikan Said Didu, di sana dia mengatakan bahwa Menteri Menko Maritim hanya berpikir uang dan uang, itu dalam rangka penanganan COVID-19 ya. Karena kita tahu bahwa ada kritik terbesar kepada pemerintah, bahwa pemerintah dianggap tidak at all cost untuk memerangi COVID-19 ini. Masih berpikir hal-hal lain, misalnya soal proyek pemindahan ibu kota, atau mungkin kegiatan atau proyek-proyek lainnya yang harus berjalan selama 2020 atau tahun anggaran ini, dan mungkin juga tahun anggaran depan berikutnya. Makanya kemudian muncul Perpu nomor 1 2020 yang dianggap tidak hanya bicara tentang pemberantasan COVID, tapi bicara tentang stabilitas atau stabilisasi sistem keuangan. Yang kita juga tahu bahwa hari-hari ini juga digugat oleh beberapa tokoh seperti Amin Rais, Din Samsudin, Edi Suasono, dan lain sebagainya ke Mahkamah Konstitusi karena dianggap ini adalah perpu, bahasa sarkastisnya adalah perpu perampokan uang negara. Jadi sebelum menyampaikan klarifikasi, Luhut Binsar Panjaitan melakukan somasi tanggal 4 April 2020. Lalu kemudian dijawab oleh Said Didu dengan ada 4 poin. Poin pertama adalah video yang berjudul Luhut Uang, Uang dan Uang di channel YouTube M. Said Didu. Jadi di channel YouTube-nya adalah ulasan analisis prioritas kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi Corona COVID-19. Jadi itu dalilnya. 2, pernyataan saya bahwa Pak Luhut hanya memikirkan uang, uang dan uang merupakan rangkaian tidak terpisahkan dari analisis tersebut. Yang maknanya adalah bahwa kebijakan pemerintah saat ini lebih mengutamakan kebijakan penyelamatan ekonomi dibandingkan dengan kebijakan mengatasi dampak pandemi corona. B, bahwa Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Bapak Luhut B. Panjaitan lebih mengutamakan kebijakan penyelamatan investasi yang mungkin merupakan pelaksanaan tugas Bapak. 3, pernyataan saya terkait dengan Sabta Marga yang secara jelas saya katakan bahwa semoga terbersit kembali Sabta Marga merupakan harapan kepada Bapak sebagai purnawirawan TNI bahwa dengan jiwa Sabta Marga pasti akan memikirkan rakyat, bangsa, dan negara. 4, sebagai tambahan informasi bagi Bapak bahwa keterangan saya tersebut jauh dari kepentingan pribadi dan semata-mata karena panggilan nurani untuk memenuhi kewajiban sebagai anak bangsa dalam membangun sistem kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis, peduli dan kritis kepada setiap aparatur negara agar dalam mengambil langkah-langkah kebijakan dan program selalu fokus untuk kepentingan rakyat banyak demi Indonesia yang maju, adil dan makmur ke depan. Jadi surat tertanggal 7 April 2020 itulah klarifikasi M. Said Didu. Tapi seperti surat cinta yang ditolak ya kan. Setelah surat tersebut disampaikan kepada Luhut Binsar Panjaitan, Luhut tidak mau terima karena yang diminta adalah permohonan maaf. Said Didu tidak mau meminta maaf karena menganggap tidak salah, bagian dari kritik, bagian dari demokrasi, ujungnya ke masalah hukum. Sobat RH sekalian, saya termasuk orang yang tidak pernah mendukung
kasus-kasus seperti ini. Adu mengadu ke wilayah hukum. Kenapa? Karena terlalu banyak masalah bangsa ini yang harus diselesaikan ketimbang soal-soal seperti ini. Tapi mungkin saya tahu sobat RH sekalian, netizen mungkin tidak setuju. Kenapa? Materi yang disampaikan Said Didu bisa juga menyinggung, bisa juga tidak. Memang tergantung penerimaan kita, tergantung penerimaan yang bersangkutan. Karena misalnya Faisal Basri memberikan statement yang menurut saya jauh lebih keras, tetapi Faisal Basri tidak dipersoalkan misalnya, atau pihak-pihak lainnya. Tapi saya tidak ingin mengatakan bahwa semua pihak itu dipersoalkan. Maksud saya adalah, kembali saya ulangi bahwa memang hidup di ranah publik sebagai public person itu memang tidak gampang. Apalagi ketika public personnya itu sebagai pejabat negara yang difasilitasi oleh negara, memang harus siap dengan kritik. Saya katakan berkali-kali di platform media sosial saya selalu dikritik, tidak karu-karuan kritiknya, bahkan kadang-kadang sudah hinaan yang luar biasa. Memang ada rasa jengkel, ada rasa marah juga. Tapi saya selalu memiliki kiat. Pertama, kalau kita tidak kuat, tidak usah kita baca. Tapi kalau kita kuat, kita baca saja. Dan kita harus berjiwa besar, berhati besar. Jadi baru-baru ini ada yang viral, mengulas. Padahal saya cuma membuat tweet berapa kalimat, tapi ulasannya luar biasa. Tapi saya tidak baca, dan saya tidak juga ingin membalasnya. Kenapa? Karena saya berpikir, ketika kita sudah masuk ke ranah publik, ke ranah media sosial, karena kita memanggul atau memangku jabatan tertentu, maka resikonya adalah kita bisa akan disorot dari kiri, kanan, depan, belakang. Itulah resikonya. Tapi jangan lupa negara ini membayar terhadap resiko tersebut. Memang berat kalau kita berhadapan dengan pro dan kontra. Ada sebagian yang mendukung Said Didu, ada yang sebagian yang mendukung Luhut Binsar Panjaitan. Tapi ada juga yang berpikir bahwa saya tidak suka Said Didu, karena itu saya stand di Luhut Binsar Panjaitan, padahal belum tentu juga dia mendukung. Atau saya tidak suka Luhut Binsar Panjaitan, saya akan stand di Said Didu. Jadi menurut saya ini adalah sebuah gejala yang tidak produktif menurut saya. Tetapi namanya hak warga negara, ya mau apa lagi? Karena pilihannya adalah pilihan untuk membawa ini ke ranah hukum. Walaupun ada kritik saya terhadap para pejabat publik. Apalagi kritiknya kan sebenarnya ya masih kritik yang memunculkan pro dan kontra. Belum sampai kritik yang gila-gilaan yang kadang-kadang juga saya dapatkan. Misalnya ya dikatain monyet, dikatain macam-macam, dikatain penakut, dikasih roh, sakit hati dan lain sebagainya. Mungkin ada hina-hinaan yang lebih keras dari itu. Tetapi saya katakan ya sudahlah, kita lupakan, karena mereka yang menghina Anda pasti belum tentu lebih baik dari Anda. Dan tidak ada orang yang akan menjadi hina, berkali-kali saya katakan, kalau dia dihina. Anda hina, Anda buruk, Anda jelek, itu karena perbuatan Anda. Tapi sekali lagi, mudah-mudahan kasus ini segera selesai. Karena sebenarnya kalau kita mau jujur, kedua pihak tidak mau kehilangan muka sesungguhnya, baik Said Didu maupun Luhut Binsar Panjaitan. Tetapi di samping soal privat, soal tidak mau kehilangan muka atau losing face, hal yang paling substantif adalah bagaimana ruang demokrasi ini tetap terjaga. Bagaimana kita menggunakan ruang demokrasi yang sebaik-baiknya. Karena itu sekali lagi memang yang paling penting bagi kita adalah, pertama, sebagai kritikus kita harus menjaga omongan. Kalau saya punya dua parameter. Pertama, tidak menyinggung soal SARA. Yang kedua, tidak menyinggung soal hal yang sifatnya personal. Apakah pernyataan Said Didu sifatnya personal? Tergantung konteksnya. Saya tidak mau melakukan judgement apa-apa. Mari kita ikutin prosesnya saja. Tetapi di sisi lain, para pejabat publik, public person memang harus siap-siap untuk menerima kritikan ketika kita sudah masuk ke wilayah itu. Kadang-kadang coba bayangkan, hanya membuat tweet saja. Padahal tweet itu kan sesuatu bukan karya ilmiah. Kadang-kadang tidak lengkap juga pernyataan di tweet itu. Wah,
warga net luar biasa bisa menyerang kita. Tapi sekali lagi, kadang-kadang statement-statement di media sosial itu statement-statement yang barangkali tidak perlu kita pikirkan, tidak perlu kita risaukan. Karena yang paling penting adalah kita fokus pada apa yang kita sampaikan, pada apa yang kita argumentasikan. Kalau ada pihak lain menyampaikan kontra argumen, nah disitulah ada ruang dialog, ruang berdebat. Tapi kalau pihak lain kemudian menyerang hal-hal yang tidak substantif, biasanya itulah yang terjadi. Kalau Anda tidak sanggup untuk berdebat biasanya, maka Anda akan melakukan serangan hal-hal yang tidak substantif. Tapi kalau Anda sanggup berdebat, maka akan Anda counter argumen seseorang. Nah, saya tidak mau menilai kedua-duanya. Biarkanlah kasusnya menggelinding, dan mudah-mudahan seperti banyak kasus lainnya, ini akan berakhir begitu saja, menguap begitu saja, gone with the wind. Tapi sekali lagi pelajaran demokrasinya adalah menjaga ruang demokrasi itu memang tidak gampang dan tidak mudah. Karena itu insan-insan yang bergerak dalam penjagaan ruang demokrasi tersebut harus betul-betul bisa menjaganya. Kita misalnya civil society seperti ini harus bisa menggunakan ruang demokrasi ini sebaik-baiknya. Karena ruang ini diberikan oleh konstitusi. Tapi mohon juga kepada para penguasa yang memiliki segalanya, aparatur negara, TNI, semuanya dia punya, menggunakan kekuasaan sebaik-baiknya agar tidak menggerus ruang demokrasi yang sudah kita peroleh secara berdarah-darah tahun 1998 dalam gelombang reformasi yang memunculkan korban nyawa yang tidak sedikit. Sobat RH sekalian, itu saja ulas berita kali ini. Saya tidak pakai teks, hanya memberikan apa yang saya pikirkan. Mudah-mudahan ini dapat memberikan pencerahan atau informasi tambahan atau sikap atau perspektif kepada sobat RH sekalian. Jangan lupa tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dicecar, dibaperin juga, diuber di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, share. Ciao.